Halo guys, kali ini kita bakal ajak kalian untuk menelusuri kota Jakarta. Ada apa sih di Jakarta? Kita mulai dari asal-usul terbentuknya kota Jakarta dulu ya. Pada tahun 1527, Pangeran Fathaillah dari Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Pergantian nama tersebut diperkirakan terjadi pada 22 Juni yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi kota Jakarta. Sebelum dikenal luaskan dengan nama Jakarta, ternyata kota ini sudah sekitar 13 kali berganti nama. Awalnya abad ke-14 kota ini disebut Sunda Kelapa dan pada 1527 diganti nama menjadi Jayakarta dan Fathahilah. Kalian tahu nggak tradisi apa aja yang ada di Jakarta? Jakarta memiliki banyak tradisi loh. Kita bahas satu persatu yuk. Satu, ondel-ondel. Pasti udah nggak asing dong dengan ciri khas ini, yaitu ondel-ondel yang dikenal sebagai maskot suku Betawi. Kesenian ini sudah ada sejak abad ke-16, yang mana berupa boneka raksasa yang dipakaikan pakaian di Betawi. Ondel-ondel pada awalnya dipercaya sebagai pengusir roh jahat, dibawa ke pemakaman yang dikeramatkan terlebih dahulu sebelum dipasang. 2. Tanjidor. Tanjidor adalah kesenian musik asal Betawi yang dimainkan oleh grup atau berkelompok. Pertunjukan Tanjidor biasanya dipentaskan di acara penting seperti peringatan hari besar, pernikahan, atau saat arak-arakan ondel-ondel. Satu grup pemain Tanjidor biasanya terdiri dari 7 sampai 10 orang. Alat musik yang dimainkan adalah klarinet, piston, trombon, saksofon tenor, saksofon bass, drum, simbal, dan tambur. Lagu-lagu yang dibawakan pun kental nuansa Betawi seperti kicir-kicir dan jali-jali. 3. Palang pintu. Pernah menyaksikan rangkaian prosesi pernikahan adat Betawi? Palang pintu adalah tahapan yang gak boleh terlewat, di mana mempelai pria akan ditantang oleh perwakilan dari pihak mempelai wanita untuk unjuk kebolehan bela diri dan berpantun. Palang pintu bisa diwakili oleh dua perwakilan dari masing-masing mempelai atau langsung dilakukan oleh mempelai pria menghadapi kerabat dari pihak pengantin wanita. Dua orang ini akan berbalas pantun sampai melakukan gerakan silat. Setelah kita melihat banyaknya tradisi yang ada di Betawi, mari kita lihat makanan tradisional yang ada di Jakarta.
Satu, asinan. Asinan Betawi umumnya merupakan campuran dari sawi, kol, tauge, tahu putih, dan selada yang ditaburi dengan kacang tanah goreng. Semua itu lalu disiram dengan kuah bumbu kacang serta dicampur cuka dan cabai dengan kerupuk mie besar berwarna kuning. Selain enak dan segar, makanan khas Betawi ini juga tergolong sehat karena menggunakan banyak sayur-sayuran. 2. Soto Betawi. Soto Betawi merupakan kuliner khas Betawi dari soto santan dengan isian daging sapi beserta jeroan dan organ sapi dan daging lainnya seperti daging ayam. Tiga, kerak telur. Kerak telur memiliki rasa gurih dan legit. Ini memang favorit warga Jakarta. Hidangan khas Betawi ini dibuat dari bahan-bahan makanan seperti beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangrai kering sampai menjadi serundeng, lalu ditambah bawang goreng, kemudian diberi bumbu halus seperti kelapa sangrai dan lainnya. Hal unik dari kuliner khas Betawi ini adalah cara memasaknya. Telur dimasak, ketika setengah matang akan dibalik wajannya menghadap panas arang dari anglo, lalu dibiarkan seperti itu sampai matang sehingga menjadi keras. Setelah melihat makanan tradisional Betawi, kita akan lanjut melihat gaya hidup di Jakarta. Gaya hidup di Jakarta selalu jadi bahan perbincangan halayak, baik karena cara berpakaian, pola mereka yang terkesan mewah, membeli barang-barang branded, dan lain-lain.
Tidak asing bagi warga Jakarta akan kenakalan dan pergaulan bebas untuk kalangan remaja. Banyak sekali kasus di Jakarta yang menyebabkan kerugian untuk dirinya dan berdampak pada keluarga mereka. Mulai dari narkoba, merokok pada anak di bawah umur, hamil di luar nikah, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi kenakalan disebabkan oleh anak remaja di Jakarta. Terlepas dari itu semua, di Jakarta juga terdapat banyak tempat ibadah yang sangat berdekatan. Apalagi tepat di Jakarta terdapat masjid dan gereja yang terletak persis bersebelahan. Memang sangat toleransi masyarakat sekitar antara agama dan saling menghargai. Selain masjid dan gereja, di Jakarta juga terdapat pura, wihara, dan kelenteng. Di Jakarta, kita bisa menggunakan berbagai macam transportasi loh, seperti Jaklingko. Jaklingko adalah angkutan umum khusus warga ibu kota Jakarta yang melayani semua rute khususnya jalan kecil yang ada di Jakarta. Dan fun fact-nya adalah, jika kita membayar menggunakan kartu Jaklingko, kita bisa menggunakan angkot tersebut dengan gratis tanpa membayar. Transportasi kedua adalah Transjakarta, yaitu angkutan umum berupa bus yang akan melayani semua rute Jakarta dan kita hanya membayar 3.500 menggunakan cashless ke semua rute yang ada. Selamat datang para penumpang kereta api menuju stasiun akhir, stasiun Lebak Bulus Grab. Dan selanjutnya ada MRT, yaitu transportasi umum berupa kereta bawah tanah yang melayani rute dari Lebak Bulus Grab sampai Bundaran Hotel Indonesia. Ada juga Bajai, yaitu transportasi Jakarta yang melayani rute sekitaran Jakarta. Ada juga bus tingkat yang siap melayani semua masyarakat Jakarta yang ingin berpergian dari Kota Tua hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kata macet sudah tidak asing bagi masyarakat Jakarta. Bahkan satu Indonesia tahu bahwa Jakarta selalu macet. Ini disebabkan karena umumnya masyarakat Jakarta menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Banyak alasan mengapa masyarakat Jakarta memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Yang paling umum adalah kenyamanannya, waktu yang ditempuh lebih lama, dan juga kapasitas dari transportasi tersebut yang tidak memadai. Selain karena enggan menggunakan transportasi umum, Jakarta juga banyak melakukan pembangunan infrastruktur untuk fasilitas jalan yang seharusnya membuat lalu lintas lebih baik, namun malah membuat kemacetan yang lebih parah dari sebelumnya.
Sepatu roda merupakan kegiatan masyarakat yang sedang digandrungi saat ini, karena banyak sekali komunitas sepatu roda di Jakarta, serta ada juga fasilitas untuk bermain sepatu roda di Jakarta. Gak enak rasanya kalau kita udah ngomongin Jakarta, nggak ngomongin tempat jajan yang ada di Jakarta. Seperti yang kalian tahu, banyak pedagang kaki lima yang berdagang di belakang mall yang cukup besar. Ayo, siapa yang pernah kesini? Yap, bener banget. Ini ada di belakang Mall Green Indonesia. Kalian gak asing kan sama tempat ini? Yang tiba-tiba ramai di sosial media karena emang makanannya enak dan juga murah. Gak cuma itu, Jakarta juga terkenal banyak coffee shopnya. Mulai dari anak muda hingga orang tua, banyak lah yang kumpul bareng teman-temannya di coffee shop. Bahkan gak jarang juga yang kerja di sana. Sehabis kumpul bersama teman-teman di jalan pulang menikmati City Light. Siapa nih yang kayak gini? City Light Jakarta emang gak perlu diraguin banget deh. Indah banget. Gedung-gedung tinggi dengan lampu yang beragam membuat Jakarta sangat indah saat malam hari. City Light yang terkenal salah satunya terdapat di JPO di Jalan Sudirman. Disarankan bagi kalian ingin menikmati City Light bisa dilihat di jam 9 malam ke atas karena warna kontras lampunya sangat indah. Karena memiliki pemandangan yang indah, pasti kita juga nyaman untuk menggunakan trotoar untuk sekedar jalan-jalan untuk melihat City Light. Kalian bisa mencoba City Walk di sekitaran Sudirman. Nah, ini juga merupakan salah satu fasilitas yang ada di Jakarta, yang dibuat untuk mempermudah masyarakat untuk menyeberang dan juga agar masyarakat merasa aman ketika menyeberang. Kalian tahu nggak jembatan penyeberangan yang pertama di Jakarta ada di mana? Yap, bener banget.
JPO pertama ada di depan Sarinah. JPO ini ada sejak tahun 1968 loh. JPO ini diberi nama JPO Kartini karena hari peresmiannya berbarengan dengan Hari Kartini. Tetapi walaupun sudah dibangun JPO di berbagai tempat, tidak sedikit masyarakat yang tetap nekat nyebrang di jalan raya. Kalian tahu nggak sih kalau Jakarta memiliki 3 stadion bertaraf internasional loh? Nah, stadion-stadion ini sering dijadikan sebagai tempat pertandingan laga internasional. Yang pertama ada Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Stadion Gelora Bung Karno, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 77.193 bangku penonton. Saat ini, stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Yang kedua ada Stadion Velodrome atau gelanggang olahraga Velodrome. Stadion Velodrome ini adalah sebuah velodrome yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur. Velodrome ini digunakan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan cabang olahraga balap sepeda. Velodrome seluas 9,5 hektar ini memiliki panjang lintasan 250 meter dan dirancang oleh Sherman Arsitek. Velodrome ini memiliki kapasitas 2.500 kursi penonton untuk perlombaan balap sepeda dan dapat ditambah hingga 8.500 kursi untuk pertunjukan dan konser. Dan ini yang terakhir ada bernama Jakarta International Stadium atau disebut JIS. Jakarta International Stadium adalah stadion sepak bola atap yang dapat dibuka di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Ini adalah kandang Persija Jakarta setelah pindah dari stadion mereka saat ini, Stadion Gelora Bung Karno, dan kadang-kadang menjadi kandang tim nasional sepak bola Indonesia setelah kesepakatan antara PSSI dan PT Jakpro untuk menggunakan fasilitas tersebut. Stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk 82.000 penonton, menjadikannya stadion terbesar di Indonesia dan stadion khusus sepak bola terbesar di Asia. Pembangunan stadion tertunda karena sengketa tanah dan gugatan class action oleh mantan penghuni liar yang rumahnya dihancurkan untuk memberi jalan untuk stadion.
Dari sekian banyak aktivitas menarik di Jakarta, nggak lengkap kalau kita belum bahas tentang dunia entertainment di ibu kota nih guys. Sejak tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19, sehingga beberapa konser musik terpaksa ditunda. Namun setelah 2 tahun berlalu, akhirnya pemerintah menetapkan peraturan bahwa konser musik sudah boleh dilaksanakan. Salah satunya konser musik Java Jazz Festival 2022 yang sukses berjalan di 27–29 Mei lalu. Selain berhasil membuat acara dengan sangat meriah dalam 3 hari berturut-turut, acara ini juga berhasil mendatangkan artis dari luar negeri. Walaupun target awal audiens di acara ini adalah pendengar musik jazz dan cenderung klasik, namun di luar ekspektasi ternyata acara ini juga berhasil menggait kaum milenial loh. Tidak hanya musik, event ini juga dimeriahkan oleh berbagai tenan dan F&B yang sangat menarik. Kita bisa menyicipi berbagai kuliner yang menarik juga. Wah, nggak kerasa ya kita udah di penghujung video. Buat teman-teman yang masih mau tahu ada apa aja sih di Jakarta, boleh langsung kepoin di Google, YouTube, atau datang langsung ke Jakarta ya. See you guys!